Shalom, shalom, shalom. Yang di bawah shalom, yang di atas shalom. Puji Tuhan, luar biasa kesempatan pagi hari ini. Kita diberi waktu untuk kembali memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Setelah beberapa hari Bapak Ibu sibuk dengan pekerjaan, keluarga, aktivitas, bahkan minggu yang lalu dikenyangkan dengan berkah jasmani tentunya, maka badannya semakin berbobot, semakin besar-besar, semakin gemuk-gemuk. Satu minggu kita bertamu, bahkan berdatangan ke keluarga-keluarga kita. Luar biasa. Terlebih hari ini, Tuhan hadir menggemukkan rohani kita. Amin. Amin. Memberkati kita. Amin. Mendatangkan mujizat untuk kita. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu Surya, staf gembala, Bapak Ibu Majelis yang berikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Mari bersama kita akan perhatikan firman Tuhan yang tentunya tema ini sudah ada di depan sana, Bapak Ibu. Kita akan melihat satu kekuatan Tuhan yang luar biasa. Mari kita akan lihat kitab Ibrani pasal 10, ayat 1 sampai 10, namun yang akan kami baca itu ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9, Bapak Ibu. Dengan satu tema, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan melihat kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama ayat ini dan ayat yang ke-9, Bapak Ibu ya. Kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 7 dan ayat yang ke-9. Kita perhatikan ayat yang 7, 1, 2, 3. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Kemudian ayat 9, dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kesempatan pagi yang indah ini, menjelang kami mempersiapkan diri untuk menyambut Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus telah berkorban untuk kami, rela mati untuk kami, bahkan menyandang gelar sebagai seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, namun tidak pernah berbuat dosa. Dan Tuhan melakukan yang terbaik untuk menebus dosa. Kami bangga punya Tuhan yang sungguh sempurna. Kami bangga punya Yesus yang sungguh dahsyat. Engkau yang maha luar biasa. Engkau tidak hanya melahirkan kami tengah-tengah dunia ini dengan ciptaan yang luar biasa, tapi Engkau juga menyelamatkan kami, bahkan menjadikan ketempatan surga kekal bagi kami. Untuk itu Bapa, di saat-saat kami pada hari-hari ini banyak berdoa merenung akan pengorbanan Tuhan, kami akan dasari dengan firman-Mu, sehingga ibadat Jumat Agung hari Jumat yang akan datang, bahkan perjamuan kudus, sungguh mendatangkan kekuatan kuasa yang luar biasa, kehidupan, kebangkitan, kemenangan, kekuatan, bahkan pemulihan dari setiap kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu pakai hamba-Mu yang penuh kekurangan keterbatasan ini. Dan isi hati-Mu pada pagi ini akan kami dengar bersama. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang siap diberkati berkata, amin. Silakan untuk kembali. Yang berbahagia, sidang jemaat Tuhan yang datang pada pagi ini, datang untuk mendengar firman-Nya, datang untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bicara untuk melakukan sebuah kehendak, itu bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu.
Seorang anak belum tahu apa yang diinginkan oleh orang tua. Walaupun setiap hari bisa bersama dengan orang tua, makan bersama orang tua, sekolah diantar ke orang tua, pulang sekolah dijemput orang tua, bekerja bersama orang tua. Namun belum tentu kehendak orang tua itu diketahui oleh seorang anak. Itu sebabnya untuk mengerti kehendak Bapa itu membutuhkan proses. Membutuhkan waktu, membutuhkan sikap, komitmen, langkah, tindakan nyata. Sehingga apa? Kehendak Bapa itu tersampaikan dalam kehidupan kita dan kita bisa melakukan apa yang Dia kehendaki. Seorang anak yang tidak pernah mengerti kehendak orang tuanya, selamanya tidak akan pernah menyenangkan orang tua. Seorang anak yang tidak pernah mengerti keinginan orang tua, selamanya melukai orang tua, perkataannya melukai orang tua, sikapnya melukai orang tua, tindakannya mengecewakan orang tua. Kenapa? Karena tidak pernah mengerti kehendak orang tua. Alasannya, karena mereka belum pernah menjadi orang tua. Ketika orang tua memberikan saran, mereka membantah. Ketika orang tua memberikan masukan, mereka protes. Ketika orang tua berada di diskusi sambil makan bersama, terjadi apa? Perdebatan, bukan diskusi yang baik. Karena mereka belum pernah jadi orang tua. Tapi ketika nanti mereka menjadi orang tua, maka ternyata, oh ini toh kehendak orang tuaku. Ternyata begitu luar biasa. Begitu mulia. Sehingga kalau aku pergi waktu itu ditelepon, di WA. Berkali-kali setiap menit ditelepon, setiap jam ditelepon. Oh ternyata begitu sayangnya orang tuaku dengan kami. Ketika anak kita jadi orang tua baru sadar Bapak Ibu. Tapi Yesus berbeda dengan kita. Apapun yang dikehendaki Sang Bapa, Dia mengerti. Walaupun secara manusia, di tengah-tengah taman Getsemani yang kami ikut bahkan kemarin di Fakta, tetesan keringat menetes seperti darah. Ada ketegangan yang luar biasa. Kepanikan muncul. Dan bayangan-bayangan itu muncul. Ada salib yang dilihat, ada paku yang dilihat, ada palu yang dilihat, ada cambuk yang dilihat. Itu bayangan mulai muncul. Di tengah-tengah doa Getsemani. Saat itu Yesus berkata apa? Kalau boleh ya Bapak, kalau boleh, cawan ini biar cepat berlalu. Tapi bukan kehendakku namun kehendakmu. Saking apa Bapak Ibu? Melihat penglihatan yang begitu betul-betul ini akan kami rasakan, ini akan kami nikmati, aku akan dicambuk, aku akan dihakimi, aku akan dipukul. Sampai endingnya, Yesus menatap ke salib itu, berada di salib itu. Dan menjadi tontonan bagi dunia. Kenapa itu terjadi? Karena untuk melakukan kehendak Bapa. Maka pada pagi hari ini kita akan melihat latar belakang kitab Ibrani Bapak Ibu. Latar belakang kitab Ibrani dikenal sebagai surat Rasul Paulus. Walaupun tidak pernah tercetak di Alkitab itu. Tidak pernah terketik dalam Alkitab itu. Namun bahasanya, corak-coraknya, gayanya, itu seperti perkataannya Paulus. Seorang Rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan itu melatar belakangi dari kitab Ibrani ini Bapak Ibu. Itu sebabnya banyak orang yang berkata bahwa penulis kitab Ibrani adalah diperkirakan Paulus. Karena gayanya, karena gaya tulisannya, gaya kata-katanya, gaya kalimatnya, itu seperti kitab-kitab sebelumnya. Kemudian latar belakang berikutnya surat Ibrani mendorong anggota Yahudi untuk mempertahankan iman mereka kepada Yesus. Supaya mereka boleh percaya, boleh yakin akan Yesus, setia kepada Yesus.
Tapi juga kita berani menekankan pekerjaan berkelanjutan. Sang penebus dalam kehidupan semua orang yang berpaling kepadanya. Yaitu cerita tentang Yesus, bicara tentang Yesus. Surat Ibrani juga menyebut nama Timotius dalam pasal 13 ayat 23. Sehingga banyak orang penafsir berkata, oh ini kalau begitu tulisannya Paulus. Karena waktu itu Timotius dianggap menjadi anak rohaninya Paulus. Itu di Ibrani 13 ayat 23. Kemudian surat Ibrani diperkirakan ditulis kurang lebih tahun 100 Masehi. Namun tanggal penulisannya tidak dijelaskan di sana Bapak Ibu. Kitab Ibrani ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang waktu itu mengalami penganiayaan dan bagaimana iman mereka tetap setia kepada Yesus Kristus. Yang walaupun kita tahu Yesus ditangkap, Yesus berada di tangan-tangan mereka, bahkan kelompok-kelompok Yahudi, kelompok-kelompok Romawi menyiksanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kitab Ibrani yang saya gali Bapak Ibu, ada 5 dimensi yang penting untuk kita perhatikan di pasal 10 ini khususnya. Ada 5 dimensi yang amat luar biasa dan ini melalui metode eksposisi yang kami mencoba untuk menggali, mencoba untuk mempelajari. Dan tentunya hamba-hamba Tuhan yang lain yang sudah dan yang akan menyampaikan khotbah ini sebulan ini, tentunya akan semakin mendalami lebih lagi. Ada 5 dimensi amat luar biasa yang pada pagi hari akan kita lihat bersama-sama. Yang pertama, dimensi soteriologi. Yakni pengorbanan Yesus berkuasa menghapus dosa. Itu di ayat 1 sampai 10. Dimensi soteriologi. Yesus berkuasa menghapus dosa. Dosa saya, dosa kita. Berangkat dari mana? Dari konteks perjanjian lama. Dari pengalaman yang diperbuat oleh Adam dan Hawa. Dan itu memunculkan benih dosa. Dan kita mendapatkan warisan dosa itu. Ditambah dengan dosa perbuatan kita. Namun pengorbanan Kristus bermakna, punya potensi yang amat luar biasa, punya kekuatan yang amat dahsyat, punya power yang amat hebat untuk menghapus dosa manusia. Segelap apapun dosa kita, perbuatan kita dihapus. Seperti ketika kita kuliah sekolah pakai whiteboard, demikian juga ada dosen kita, guru kita yang menulis, kemudian tulisan di whiteboard itu dihapus, maka akan kembali putih bersih. Dan itulah cara Yesus. Dimensi soteriologi, pengorbanan Yesus berkuasa menghapus dosa. Dimensi yang kedua, yaitu dimensi seremonial. Kurban Yesus Kristus mengakhiri atau menghapus sistem kurban dalam perjanjian lama. Dan itu muncul di ayat 11 sampai 18. Ada dimensi soteriologi, pengampunan dosa, keselamatan di sana muncul. Dan dari situ kita diizinkan Tuhan, diperkenan Tuhan untuk menikmati keselamatan kekal. Tapi juga dimensi seremonial, Kristus menghapus, mengakhiri sistem kurban dalam perjanjian lama. Yang waktu itu pengorbanan orang-orang Israel melakukan pengorbanan ketika mereka berbuat salah, berbuat dosa dengan mengorbankan binatang-binatang terkukur, ada kambing domba, lembu sapi dikorbankan. Itu dimensi yang kedua. Kemudian dimensi yang ketiga kita akan melihat dimensi relasional. Kurban Kristus membuka jalan bagi umat manusia kepada Allah. Dan itu muncul ayat 19 sampai 25. Bagaimana jalan itu dibuka, Yesus berkata, akulah jalan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang saya sampaikan, 2 jiwa baru di tempat saya yang baru masuk
beberapa waktu kemarin. Ayat itu ditemukan. Saya kasih Alkitab pada orang itu. Baca. Pelajari Yohanes 14. Pelajari, renungkan. Orang itu terima Alkitab saya. Dia baca hanya Yohanes 14. Dan dia menemukan satu ayat. Akulah jalan kebenaran hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekarang dua-duanya masuk gereja kita. Dari luar sana. Kenapa? Karena ternyata ada dimensi relasional. Kurban Kristus membuka jalan bagi manusia yang berdosa awalnya, yang penuh kejahatan awalnya, yang penuh kenikmatan hal-hal yang tidak baik, kenikmatan keduniawian, kenikmatan dosa, kenikmatan kenajisan, itu dilenyapkan. Ada orang yang menikmati dosa dengan begitu nikmatnya. Ada orang yang menikmati kenajisan dengan begitu nikmatnya. Ada orang yang menikmati keserakan begitu nikmatnya. Ada orang yang bisa menikmati kedengkian, kemarahan yang begitu nikmatnya. Itu bagi Tuhan tidak penting dan itu enggak masuk. Akhirnya itu harus dilepaskan semua. Dibukakan jalan. Ini loh. Manusia-manusia di dunia harus bertobat dari kenikmatan dunia itu. Aku membuka jalan menuju kepada Sang Bapa, kepada Allah. Itu di ayat 19 sampai 25. Dimensi relasional. Kemudian kita melihat yang keempat, dimensi eskatologis. Yaitu kurban Kristus mengingatkan tentang penghakiman manusia. Di ayat 26 sampai 31. Sesuatu yang luar biasa. Manusia disadarkan bahwa pada akhirnya orang itu walaupun berbuat senikmat apapun yang saya katakan depan tadi. Suatu saat akan mendapatkan penghakiman. Dan penghakiman itu penghakiman yang sangat membahayakan ketika orang itu tidak bertobat. Ketika selagi diberi kesempatan untuk bertobat dan tidak bertobat, orang itu akan bahaya ketika menghadapi penghakiman. Karena apa? Hukuman kekal itu menjadi bagiannya. Itu sebabnya Yesus memunculkan dimensi relasional. Ada jalan yang dibuka untuk orang-orang berdosa, untuk orang-orang yang tidak selayaknya bertemu dengan Sang Bapa, ditemukan dengan Sang Bapa melalui pengorbanan Kristus. Dan dimensi eksternal ini adalah orang-orang akan dihakimi. Ingat dalam kitab Pengkhotbah, manusia pada saatnya akan menghadapi namanya penghakiman. Tapi kita Wahyu berkata apa? Biarlah yang jahat terus berbuat jahat, biarlah yang baik terus berbuat baik. Artinya apa? Ada kebebasan manusia untuk memilih. Kita ini di pilihan yang mana? Kita ini berada di pilihan yang mana? Tetap di tengah-tengah kenikmatan nistanya dunia ini, tetap berada tengah-tengah kenikmatan durhakanya dunia ini, pahitnya dunia ini, atau lepas dari situ dan kita mulai memilih jalan dimensinya Allah, itu tentang pengorbanan Kristus yang sungguh luar biasa menebus dosa kita. Hari ini Tuhan inginkan sesuatu terjadi untuk kita. Jumat Agung bukan hanya sekedar rutinitas. Saya sudah membuat liturgi. Dari awal sampai akhir sudah saya susun semua. Saya olah kalimat-kalimatnya bagaimana. Liturgi saya buat dan saya akan pimpin sendiri hari Jumat dari awal sampai akhir. Saya mencontoh Pak Surya waktu dulu. Saya buat sedemikian rupa. Di dalamnya kami isi ada bagian-bagian penting. Tapi itu bukan sesuatu yang menjanjikan orang itu baik, orang itu bisa ke surga. No.
Itu juga penting untuk kita lakukan. Saya mengajar liturgi. Ibadah penting. Harus. Maka semua dipersiapkan, latihan. Penataan bunga, penataan sound system, semua suara, semua ditata. Karena apa? Ini bentuk pada liturgi. Tapi ini bukan membawa kita ke surga. Ini hanya sebagai apa? Cara untuk kita lebih baik dalam beribadah. Lebih indah dalam beribadah. Karena apa? Yang bisa membawa kita ke surga hanya pengorbanan Kristus Yesus. Pusatnya hanya Yesus Kristus. Itu dimensi yang keempat. Kemudian dimensi yang kelima. Dimensi spiritual. Yakni korban Kristus mendorong ketekunan orang percaya di tengah-tengah penderitaan. Itu di ayat 32 sampai 39. Satu pasal, di pasal 10 kami coba gali. Ternyata ada muncul 5 dimensi Bapak Ibu. Dimensi spiritual. Korban Kristus mendorong supaya orang-orang percaya semakin tekun, semakin setia, semakin taat, tekun dengan Tuhan, taat dengan Tuhan, setia dengan Tuhan, tekun dengan pekerjaannya, taat dengan pekerjaannya, setia dengan pekerjaannya, tekun dengan tanggung jawabnya, setia dengan tanggung jawabnya, dan taat dengan tanggung jawabnya. Terlebih dalam pengiringan kita dengan Tuhan. Walaupun berada di tengah-tengah penderitaan. Bapak Ibu, hari-hari ini viral, banyak orang-orang yang tampil di TV, yang saat ini berpindah tempat. Cukup menyakitkan Bapak Ibu. Karena bagi mereka itu kesempatan. Orang-orang yang punya komentar itu kesempatan. Inilah aku menang. Ini milihmu sekarang pindah ke kandangku, ke tempatku, ke lokasiku, ke daerahku. Saya sebagai hamba Tuhan nangis ketika saya membaca dan mendengar apa yang diucapkan di YouTube itu Bapak Ibu. Bapak Ibu melihat tahu ya mas saya? Yang banyak sekali orang-orang yang sekarang yang mungkin ada motivasi tertentu. Sekarang pindah diri ke tempat lain. Orang bisa tertawa-tawa. Tapi saya pribadi menangis. Ampuni orang itu Tuhan, ampuni mereka. Sadarkan bertobat dan kembali kepadamu Tuhan. Orang yang terus berharap dengan kekuatan Tuhan, orang yang terus berharap dengan kesetiaan, keyakinan, ketekunan, keteguhan, ketaatan kepada pengiringan dengan Tuhan. Ada satu orang yang memindahkan diri dari tempat A ke tempat B. Itu rasanya kita ikut terluka, rasa ikut sakit. Apalagi diviralkan di mana-mana, di channel di mana-mana, di TikTok, di YouTube. Sangat menyedihkan. Bapak Ibu, tapi ingat dengan 5 dimensi ini. Yesus memberikan dirinya melakukan kehendak Sang Bapa. Secara dimensi soteriologi, dia berkorban supaya dosa manusia terhapuskan. Dia memberikan dirinya di dimensi seremonial. Dia mengakhiri, menghapus sistem kurban perjanjian lama yang waktu itu berkenaan dengan Taurat. Dan ayat 1 dikatakan apa, ayat 2 dikatakan apa, Taurat itu sebagai bayangan saja. Bayangan, Taurat itu bayangan. Di Ibrani pasal 11 ayat 1, 2. Kemudian Yesus memberikan dimensi relasional, bagaimana jalan itu terbuka bagi manusia untuk menuju kepada Allah, kepada Sang Bapa, kepada surga kekal. Namun dia juga mengingatkan ada dimensi eskatologis bahwa suatu saat manusia akan menghadapi pada penghakiman. Tapi ingat, ada dimensi spiritual. Kurban Kristus mendorong, hai orang-orang percaya, hai anak-anak Tuhan, hai manusia, mari kita tekun mengiring Tuhan.
setia mengiring Tuhan. Semakin tekun, sampai hembusan nafas yang terakhir. Amin. Amin. Sanggup? Sampai hembusan nafas yang terakhir ikut Yesus, sanggup? Amin. Amin. Sampai hembusan nafas terakhir, amin. Sampai hembusan terakhir, amin. Ikut Yesus sampai hembusan yang terakhir. Berkali-kali saya menghantarkan orang yang bukan jemaat dan juga jemaat meninggal di depan mata saya. Berkali-kali di ruang ICU Salatiga itu berapa kali, di Ngawen berapa kali, di Ungaran berapa kali, belum lagi yang di rumah. Ketika mereka percaya Yesus, saya berkata, Yesus menyelamatkanmu. Yesus mengampunimu. Dia berkata, amin Pak Pendeta, amin, amin, amin. Pegang tangan saya, menutup mata, meninggal dunia. Itu berulang-ulang kali. Dan itu yang dikehendaki oleh kitab Ibrani ini, supaya apa? Kita terus tekun setia taat. Walaupun di tengah-tengah penderitaan, penganiayaan, kesulitan, ejaan, bahkan yang saat-saat ini sedang diviralkan di channel-channel itu sedang mempermalukan Kristus. Doakan mereka supaya diampuni. Mereka kembali kepada Kristus dan bertobat. Dan yang memviralkan itu juga bertobat. Percaya Yesus. Untuk itu mari kita akan lihat selanjutnya. Apa yang Yesus kerjakan untuk melakukan kehendak Bapa itu apa? 5 dimensi sudah kami sampaikan. Alasan terbelakang Alkitab Ibrani sudah kami sampaikan. Kemudian masuk pada konteks tema kita. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan untuk melakukan kehendak Bapa itu apa? Ada 4 bagian penting yang bisa Bapak Ibu perhatikan saat ini. Yang juga menjadi perenungan bagi kita. Untuk kita lebih lagi setia dengan Tuhan. Seperti Kristus setia sampai mati. Dan 4 bagian itu diantaranya adalah, kita lihat di sini. Yang pertama, Yesus mengerjakan pekerjaan besar. Melakukan kehendak Bapa dengan cara apa? Menghapus kurban dengan caranya dan menggantikannya dengan apa? Pengorbanannya sendiri. Itu muncul di pasal 10 ayat 1 sampai 6. Bukan dengan kambing domba, lembu sapi, burung terkukur, bukan. Tetapi dengan darahnya sendiri. Dengan tubuhnya sendiri. Saya senang dengan yang mendoakan persembahan tadi. Mau mengorbankan bukan hanya sekedar materi, tapi jiwa raganya dikorbankan untuk Tuhan. Kalimat itu sangat masuk, sangat luar biasa. Tuhan menerima persembahan kita. Tapi pendoa tadi berkata apa? Lebih pada itu Tuhan. Kami berkorban jiwa raga kami untuk Engkau. Hidup kita harus meladani Kristus. Bukan hanya sekedar persembahan materi. Yang walaupun itu penting untuk kita lakukan. Tapi lebih pada itu adalah jiwa raga kita. Kita bisa mengabdi, pelayanan, setia ke gereja, setia untuk melakukan tugas-tugas dari gembala sidang yang ditugaskan, dari tim pelayanan yang ditugaskan, di bidang masing-masing, di bagian masing-masing. Itu sebuah pengorbanan. Dan ketika kita mengorbankan itu bagian yang terbaik. Berapa lama tamborin sebelum tampil, les sekolah dilatih oleh seniornya. Itu sebuah pengorbanan, kadang hujan kehujanan. Kadang orang tuanya lupa menjemput.
Kadang latihan sampai larut malam. Berapa lama tim musik latihan? Diproses sampai muncul sebuah karya yang luar biasa, musikal yang luar biasa. Nada dipaskan, semua bagian-bagian dibuat yang bagus. Itu proses dan itu pengorbanan. Para primatamu berapa lama latihan di depan cermin? Ketika harus menyalami orang, berjabat tangan dengan orang, menyapa orang. Berapa lama, berapa kali di depan cermin latihan? Supaya nggak salah, nggak keliru. Berapa lama latihan para pengambil persembahan? Supaya ketika ada orang yang memang belum siap memberikan persembahan, tidak menunggu, tanggap, ngerti. Dan jangan sampai yang akan dimasukkan keluar dari kantongnya. Berapa lama latihan? Semua itu untuk proses pengorbanan yang terbaik, pemberian yang terbaik, sehingga muncul sebuah liturgi yang terbaik, ibadah yang terbaik. Dan itu bagian kecil dibanding dengan pengorbanan Kristus yang begitu sempurna. Yang Yesus lakukan, yang Yesus kerjakan untuk kehendak Sang Bapa yang pertama, menghapus korban dengan cara menggantikannya dengan pengorbanannya sendiri, bukan lagi dengan binatang, bukan lagi dengan seperti dalam konteks perjanjian lama. Kemudian yang kedua yang Yesus lakukan, menyatakan bahwa Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapa. Itu ayat yang kita baca 7 dan ayat 9. Dia bukan refreshing di dunia ini. Dia bukan karena bosan di surga, terlalu suci, terlalu mulia, terlalu hebat, akhirnya tak di dunia saja. Enggak. Dan untuk melakukan kehendak Bapa ayat 7 dan 9 itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang gampang. Harus menghadapi berbagai-bagai penderitaan. Yang menyakitkan, yang menjual muridnya sendiri. Dengan harga hanya 30 keping perak. Bukan orang lain, bukan orang luar, bukan orang yang jauh, tapi rasulnya sendiri, Yudas Iskariot yang menjual Yesus. Apa enggak menyakitkan itu? Apa enggak melukai itu? Dari orang yang tidak kenal Tuhan, dipanggil Tuhan, kenal Tuhan. Karena melihat kerohanian yang baik, ditingkatkan, ditabiskan. Sekarang menjadi rasul. Kemudian 12 rasul sepakat jadikan bendahara. Endingnya apa? Balasannya kepahitan. Balasannya hal yang menyakitkan. Yesus dijual hanya 30 keping perak oleh rasulnya sendiri. Maka penulis kitab Ibrani ini layak kita angkat. Karena apa? Sekalipun dalam kekurangan, dalam penderitaan, jangan sampai menjual Yesus. Walaupun mungkin ada pekerjaan yang menjanjikan. Kecantikan seorang yang menjanjikan, ketampanan seorang yang menjanjikan, kedudukan yang menjanjikan, gaji yang menjanjikan. Jangan pernah menjual Yesus. Hai orang Kristen, hai orang-orang percaya, hai jemaat Tuhan, jangan pernah menjual Yesus seperti Yudas Iskariot. Bersyukurlah engkau dipanggil Tuhan orang berdosa dan akhirnya disucikan, ditebus oleh Dia. Dan itulah kehendak yang Yesus lakukan. Itu sebabnya kitab Ibrani mengajak supaya umatnya tekun, semakin tekun, semakin tekun, semakin tekun. Walaupun dalam penderitaan, kekurangan, aniaya, siksaan, bahkan segala macam hal yang menyakitkan. Yang ketiga, yang dilakukan Yesus, menyempurnakan mereka yang dikuduskannya, ayat 10. Yesus berkorban untuk menguduskan manusia, bukan hanya menghapus dosa manusia, bukan hanya menyucikan kesalahan manusia, tetapi menguduskan manusia, betul-betul dikuduskan. Siapa sih orang yang tidak berdosa? Semua orang berdosa. Dosa warisan, dosa perbuatan.
walaupun sudah dihapus, kadang-kadang masih ada hal-hal yang muncul. Ada iri hati, ada dengki, ada kebencian, ada kepahitan, maka perlu dikuduskan Tuhan. Sehingga terjadi kelahiran baru. Kelahiran baru. Dengan dikuduskannya kita, melalui darah Tuhan, ada pertobatan, ada kelahiran baru. Dan itulah yang dikehendaki Yesus. Saya setiap hari Kamis ada ibadah pertengahan minggu, kami buka ruang kesaksian sebanyak-banyaknya. Kami berikan hari Kamis itu. Salah satunya pada 2 Kamis yang lalu, ada jemaatnya dari seberang, yang sudah kita baptis. Dia ternyata mengidolakan dengan nyanyian lagu-lagu India. Jadi di rumah itu dia numpuk kaset-kaset MP3 dan macam-macam dari piringan sampai disket yang kotak sampai sekarang bentuknya sekarang ini. Disket dan sebagainya itu ditumpuk di rumah. Dan itu dia menyanyi dengan menari dan sangat senang sekali sejak kecil katanya. Jadi nyanyian apapun yang baru dia hafal. Ada yang baru dari India, hafal, lalu dihafalkan. Sampai suami dan anaknya itu, wah ibuku ini kok mulai aneh-aneh ini. Tapi kesaksian hari 2 Kamis yang lalu dia berkata, sejak aku masuk di gereja ini, aku mengenal Yesus Pak. Dari Yesus datang ke rumahku. Pak, dari nyanyi satu pujian, aku memuji kebesaran-Mu. Hatiku rontok. Saya nangis. Saya terima Yesus. Walaupun keluarga tidak boleh. Saya diusir dari keluarga. Bahkan saya tidak dikasih warisan dari keluarga. Tapi sejak saya masuk gereja ini, pujian-pujian itu semakin memberkati saya. Dan lagu-lagu India hilang dari memori semuanya. Termasuk semua sudah kami bakar semua. Dalam nama Yesus sudah dibakar semua. Karena apa? Ada kelahiran baru. Itu dari orang seberang loh Bapak Ibu. Maka hidup ini harus betul-betul siap dikuduskan. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun di dunia yang tidak berdosa. Pengorbanan Yesus melakukan kehendak Bapa adalah salah satunya untuk menguduskan kita. Kemudian yang keempat yang dikerjakan Yesus untuk mengantar manusia ke hadirat Allah. Ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Mengantar manusia menikmati hadirat Allah, menikmati kemuliaan Allah, menikmati lawatan Tuhan, menikmati perjanjian Tuhan, menikmati kuasa Tuhan, menikmati kemenangan Tuhan. Itu yang Yesus kerjakan. Supaya manusia tidak hanya menikmati apa yang di dunia, tapi menikmati hadirnya karya Allah. Menikmati Tuhan yang sesungguhnya. Maka jadi orang Kristen harus semakin bertumbuh, semakin hidup, semakin luar biasa. Dia menghapus kurban dengan cara yang lama. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan membatalkan dengan cara yang lama itu. Hukum Taurat itu. Dihapus semua. Dengan memakai cara yang baru. Pengorbanan Yesus sudah selesai satu kali untuk selamanya. Kemudian menyatakan bahwa ia datang untuk melakukan kehendak Bapa. Artinya apa? Pengorbanan Yesus yang dia lakukan didasari dengan sukarela. Penuh keikhlasan, ketaatan. Dan itu merupakan pengorbanan kurban yang sangat sempurna. Dibanding dengan kurban-kurban para imam di perjanjian lama. Kemudian menyempurnakan yang telah dikuduskan. Artinya apa? Pengorbanan Tuhan Yesus selalu segar dalam pikiran Allah. Meskipun terjadi sudah ribuan tahun yang lalu, bahkan sudah berabad-abad. Mengantar manusia ke hadirat Allah artinya apa? Tubuh Yesus telah terkoyakkan. Bahkan seperti tabir yang terkoyakkan, yang terbuka, yang terbelah. Dan kita bisa berdoa langsung kepada Yesus. Tidak harus melewati manusia. Tidak harus melewati pemimpin liturgi. Sebagai liturgos, sebagai pemimpin liturgi. Tapi langsung kepada Sang Bapa, kapanpun bisa kita lakukan. Dan menjadi kata kunci kita pada saat ini.
kita akan melihat kata kunci kita. Tuhan Yesus mempersembahkan tubuhnya yang sempurna untuk menyempurnakan hidup manusia. Yesus melakukan, mempersembahkan tubuhnya, hidupnya yang sungguh sempurna untuk menyempurnakan hidup manusia dengan 5 dimensi, bahkan dengan oren-oren yang saya katakan tadi. Hari ini, mari kita akan renungkan bersama-sama gambar ini, Bapak Ibu. Maukah kita seperti itu dan siapkah kita seperti Yesus? Apa yang bisa kita lakukan? Setelah kita melihat bahwa Yesus berkorban begitu rupa, apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa kita lakukan? Tubuhnya tercabik-cabik, darah keluar. Yang seharusnya dia tidak lakukan itu, tapi dia kerjakan itu. Karena melakukan kehendak Sang Bapa. Dengan keikhlasan, ketulusan, tanpa paksaan, kerelaan. Hai pelayan-pelayan Tuhan, para mahasiswa Stefa, teman-teman jemaat-jemaat semua. Itulah Yesus kita. Siapkah kita menghadapi kenyataan seperti itu? Tetap bertahankah ketika kita harus menghadapi dera, caci maki, oloan ejaan, fitnah. Kadang kita disendirikan, disingkirkan, diasingkan. Pernahkah kita merenung bahwa Yesus begitu luar biasa, begitu hebat? Dia sangat menyayangi kita. Dia sangat mengerti hati kita yang terdalam. Siapa kita 5 tahun yang lalu? Siapa kita 10 tahun yang lalu? Siapa kita 15 tahun yang lalu? Kemudian siapa kita saat ini? Kita dijadikan orang-orang yang merdeka dari dosa. Ada pengharapan. Ada kepastian. Yesus inginkan paku-paku yang tertancap di tangan kakinya itu menjadi perenungan bagi kita. Yesus menginginkan mahkota duri yang di kepalanya itu menjadi perenungan bagi kita. Yesus inginkan sesuatu yang baru. Hidup yang baru. Hidup yang menyenangkan Tuhan. Kalau kemarin-kemarin tidak setia, mari kita semakin setia. Kalau kemarin-kemarin pelayanan menggerutu, sekarang jangan menggerutu lagi. Kalau kemarin-kemarin dikasih tugas, ngomongnya banyak, sekarang jangan ngomong banyak. Protes, debat, kalau bisnismu sekarang diizinkan Tuhan sedang mengalami situasi yang kurang menyenangkan, jangan marah sama Tuhan. Kalau ekonomimu saat ini sedang di bawah, jangan marah sama Tuhan. Kalau uangmu sekarang sedang tipis dan tidak punya uang sama sekali, nggak punya harapan besok mau makan apa, jangan menyalahkan Tuhan. Lalui itu dengan ucapan syukur, kata vokal kaum Bapak tadi. Menaikkan ucapan syukur. Kenapa? Yesus sudah mati untuk kita. Kalau dia rela mati untuk kita, berarti dia bertanggung jawab untuk kehidupan kita, mencukupi kebutuhan kita, menyelesaikan masalah kita, merampungkan persoalan kita, menyembuhkan sakit penyakit kita, bahkan menghantarkan anak-anak kita menjadi orang yang sukses berhasil, masa depan yang penuh pengharapan kepastian. Itulah pengorbanan Yesus. Dari sini bisa kita simpulkan. Yang pertama, jika kita memahami firman Tuhan ini, jika kita mengerti firman Tuhan ini dengan benar, dalam kitab Ibrani pasal 10,
Sesungguhnya Allah tidak mengendaki kurban dan persembahan dengan cara yang lama. Karena konteks Taurat itu hanya bayangan. Mereka hanya ritual-ritual biasa. Seperti jemaat kami yang baru ini dari penggemar lagu-lagu India yang sekarang sudah hilang dari memori, bahkan semua dibakar semua. Yesus mengendaki supaya kita semakin berkenan kepada Dia. Persembahan dipersembahkan untuk kita dengan wujud darah dan tubuhnya. Kesakitan yang amat luar biasa. Dan kitab Ibrani pasal 10 ayat 9 memberitahu kepada kita bahwa Yesus Kristus datang untuk melakukan kehendak Bapa dengan sempurna. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, kurban Yesus Kristus sangat sempurna. Bukan seperti kurban yang dipersembahkan para imam dalam konteks perjanjian lama, dalam konteks di bawah hukum Taurat. Tapi kurban Yesus Kristus melalui kematiannya sendiri di kayu salib. Bukan melalui darah binatang, bukan melalui kurban bakaran binatang, bukan. Tapi dengan darahnya sendiri. Kematiannya sendiri di kayu salib itu. Dan dengan pengampunan Yesus sudah final. Gak ada alasan lain. Keselamatan hanya dalam Yesus. Di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Kemudian kesimpulan yang ketiga. Pengorbanan Yesus Kristus yang satu kali untuk selamanya. Telah membuat kita kudus secara posisional di hadapan Allah. Walaupun sampai hari ini. Kita sedang dalam proses untuk menjadi seperti Kristus. Bisa memiliki karakter Kristus seperti yang Kristus lakukan. Yang begitu sempurna. Ini kita sedang berjalan dalam proses. Walaupun mungkin kita tidak bisa sempurna. Tapi dalam nama Yesus, Dia yang akan menyempurnakan kita. Hari ini, pertanyaan saya, apakah Jumat Agung yang akan kita rayakan itu menjadi perenungan bagi kita? Yang seringkali orang itu melupakan peristiwa Jumat Agung itu. Apakah itu menjadi perlindungan bagi kita dan mulai mempersiapkan diri? Engkau begitu baik. Engkau begitu luar biasa. Engkau begitu sempurna ya Tuhan. Aku ingin tekun seperti Engkau sampai mati. Aku mau tetap melayani Engkau. Aku mau tetap setia mengiring Engkau. Jiwa ragaku ku persembahkan kepadamu Tuhan. Dan itulah kehidupan kita. Tuhan berkati kita semua. Semakin dahsyat, semakin luar biasa.